Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil refleksi saya terhadap kondisi ekonomi Indonesia selama 7 bulan pertama pada tahun 2026. Presentasi ini berjudul Refleksi atas Rapor Ekonomi Indonesia, eh, disusun sebagai tugas UAS untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Joko Suharyanto. Perkenalkan, saya Adina Ninta Boru Sembiring dari kelas manajemen 417. Sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kita lihat dulu mengapa topik ini penting. Pada awal tahun 2026, CNBC Indonesia merilis artikel yang menarik berjudul 7 bulan sudah berlalu, begini rapor kondisi ekonomi RI. Artikel ini memberikan potret yang cukup seimbang. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%, yang merupakan angka yang bagus. Tapi di sisi lain, ada beberapa indikator yang mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan, terutama pada sisi konsumsi dan kepercayaan pelaku ekonomi. Nah, dalam presentasi ini, saya akan fokus pada 5 aspek utama, yaitu konsumsi, inflasi, nilai rupiah, pasar modal, dan ketenaga kerjaan. Tujuannya agar kita tidak hanya melihat angka, tapi juga memahami dinamika yang ada di baliknya. Mari kita mulai dari pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal pertama 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan. Ini adalah pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2014, dan tentu saja ini pencapaian yang impresif. Penopang utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang menyumbang hampir 3 poin persentase dari total pertumbuhan. Selain itu, ada juga faktor musiman seperti Ramadan dan Idul Fitri yang mendorong konsumsi. Yang menarik, konsumsi pemerintah juga melonjak cukup tinggi, yaitu 21,81%. Namun, ada satu hal yang perlu kita waspadai. Secara kuartalan, ekonomi kita justru mengalami kontraksi sebesar 0,77%. Ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan mungkin tidak sekuat yang terlihat dari data tahunan. Karena itu, data kuartal kedua yang akan segera dirilis menjadi sangat penting untuk melihat apakah pertumbuhan ini bisa bertahan setelah efek musiman mereda. Sekarang kita beralih ke inflasi. Pada Juni 2026, inflasi tahunan tercatat sebesar 3,34%. Angka ini masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia, yaitu 2,5% plus minus 1%. Jadi secara umum inflasi masih terkendali. Tapi ada yang perlu diwaspadai. Inflasi ini menunjukkan tren kenaikan dari 3,08% pada Mei. Yang lebih penting lagi, inflasi inti juga meningkat menjadi 2,76%. Ini menandakan bahwa tekanan harga tidak hanya berasal dari komoditas yang fluktuatif, tapi juga dari komponen yang lebih struktural. Kenaikan harga energi global dan pelemahan rupiah berpotensi menjaga tekanan inflasi pada paruh kedua tahun ini. Bagi masyarakat, ini berarti daya beli bisa semakin tertekan, terutama jika pendapatan tidak tumbuh secepat kenaikan harga. Salah satu sorotan utama dalam artikel CNBC adalah pelemahan rupiah. Sejak awal tahun, rupiah sudah melemah lebih dari 8%, dari 16.670 per dolar Amerika Serikat menjadi 18.040 rupiah pada akhir Juli. Yang menarik, sekitar 60-70% pelemahan ini didorong oleh faktor domestik, bukan eksternal. Salah satunya adalah ketidakpastian kebijakan setelah pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Di sisi pasar saham, IHSG memang mengalami penguatan signifikan pada Juli, naik 10,25%. Tapi secara year to date, IHSG masih turun sekitar 28%. Dibandingkan akhir 2025, ada juga risiko bahwa status Indonesia bisa diturunkan dari emerging market menjadi frontier market oleh MSCI, yang bisa berdampak pada arus modal asing. Nah, ini mungkin indikator yang paling mengkhawatirkan. Indeks keyakinan konsumen turun dari 127 pada Januari menjadi 117,8 pada Juni. Meskipun masih di atas 100 yang menandakan optimisme, tren penurunan ini sudah berlangsung konsisten selama 6 bulan. Yang lebih serius lagi, penjualan eceran sudah mengalami kontraksi sebesar 3,9% pada Mei 2026.
Ini adalah sinyal bahwa konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi mulai kehilangan tenaga. Di sisi tenaga kerjaan, lebih dari 32.000 pekerja terkena PHK pada semester pertama 2026. Meskipun jumlahnya turun dibandingkan tahun lalu, ini tetap menjadi perhatian. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah PHK tertinggi, yang mencerminkan tekanan pada sektor manufaktur dan industri padat karya. Aspek berikutnya adalah harga energi. Harga BBM non-subsidi masih berada jauh di atas level akhir 2025, meskipun sempat turun pada Juli. Sebagai contoh, Pertamax naik 3.500 per liter dibandingkan Desember 2025. Kenaikan ini berpotensi mendorong biaya logistik dan produksi, yang pada akhirnya bisa berimbas pada harga barang dan jasa lainnya. Ini menjadi beban tambahan bagi masyarakat dan dunia usaha, dan berpotensi memberi tekanan pada inflasi serta daya beli. Jadi, apa kesimpulan dari semua data ini? Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia memang masih tumbuh solid. Pertumbuhan 5,61% adalah pencapaian yang patut diapresiasi, terutama di tengah ketidakpastian global. Tapi kita tidak boleh lengah. Ada retakan-retakan kecil yang jika tidak diantisipasi bisa membesar. Pelemahan konsumsi rumah tangga, tekanan inflasi yang meningkat, dan ketidakpastian kebijakan moneter adalah tantangan yang tidak bisa diabaikan. Stabilitas makroekonomi tidak boleh membuat kita terlalu optimis. Tanpa langkah antisipatif, pertumbuhan yang tampak kuat hari ini bisa saja kehilangan momentum di bulan-bulan mendatang. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Saya punya beberapa rekomendasi kebijakan. Yang pertama dari sisi pemerintah, yaitu belanja produktif perlu dijaga untuk stimulasi ekonomi. Menjaring pengaman sosial juga perlu diperkuat untuk melindungi kelompok rentan. Investasi di sektor padat karya juga harus didorong untuk menciptakan lapangan kerja. Kedua, dari Bank Indonesia, indikator awal pelemahan konsumsi perlu terus dipantau. Stabilitas rupiah harus dijaga tanpa mengorbankan pertumbuhan. Dan yang penting adalah komunikasi kebijakan harus jelas untuk mengurangi ketidakpastian di pasar. Nah, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan pelaku usaha. Sebagai penutup, ekonomi Indonesia masih tumbuh solid, tapi ada tanda-tanda pelemahan yang perlu diwaspadai. Konsumsi, inflasi, dan nilai rupiah adalah area yang perlu terus dipantau. Optimisme harus diimbangi dengan kewaspadaan. Tanpa langkah antisipatif, pertumbuhan bisa kehilangan momentum di paruh kedua tahun ini. Nah, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.